Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas tentang standar perbuatan manusia ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, maka Dia menguji di antara kalian yang terbaik amalnya. Di sini mengandung pengertian amal yang terbaik. Amal yang terbaik itu adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Maka sebelum kita melakukan amal perbuatan manusia, maka kita harus mengetahui bahwa suatu amal perbuatan manusia itu ada tolak ukurnya ya, atau ada standar perbuatan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui standar perbuatan manusia, tolak ukur perbuatan manusia yang dinilai oleh Allah, yang mendapat ridho dari Allah itu yang bagaimana sih? Karena nilai perbuatan manusia itu bisa bernilai baik atau jelek, atau bisa bernilai terpuji atau tercela. Oleh karena itu, kita harus mengetahui suatu perbuatan itu dikatakan bernilai baik apabila baik menurut Allah, baik mendapat ridho dari Allah, bukan baik menurut penilaian manusia atau buruk menurut penilaian manusia. Sehingga manusia itu sebagai manusia akan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan ya. Suatu perbuatan itu juga dikatakan tercela apabila perbuatan itu mendapat murka oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, pemahaman setiap manusia itu berbeda-beda ya. Menurut pemahamannya, di dunia ini kita ketahui ada 3 mabda besar ya. Mabda Islam, mabda sekuler kapitalis, dan mabda komunis sosialis. Ketiga mabda tersebut tentunya memiliki asas masing-masing ya, di mana asas tersebut akan mempengaruhi perbuatan manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam mabda Islam, maka seluruh perbuatan manusia itu diserahkan oleh Al-Hakim, yaitu yang zat pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zat pembuat hukum ini Allah, dia adalah mengerti atau mengetahui hukum-hukum perbuatan yang baik menurut Allah ya. Allah juga mengetahui hukum yang baik terhadap manusia. Oleh karena itu, hak otoritas penuh pembuat hukum atau Al-Hakim adalah di tangan Allah, yaitu syariat Islam. Syariat Islam ya. Seperti yang kita ketahui ya, hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah itu mengatur perbuatan manusia, di mana perbuatan manusia itu nantinya ada suatu perintah
2 ada suatu larangan, dan 3 ada suatu pilihan. Semua aturan-aturan Allah tersebut itu semuanya itu ditujukan kepada manusia agar manusia itu memiliki derajat yang mulia, karena aturan-aturan itu diciptakan untuk memuliakan manusia ya di dunia ini. Seperti perintah memakai menutup aurat ya bagi wanita. Perintah Allah itu ditujukan kepada manusia itu tidaklah hanya suatu perintah saja, tetapi dalam perintah itu maka nantinya akan ada nilai kemaslahatan bagi manusia tersebut. Seperti para wanita yang keluar rumah, yang mereka memakai hijab dengan wanita yang tidak memakai hijab, misalnya wanita muslimah dengan wanita non muslim, maka wanita muslimah akan memiliki nilai yang mulia plus, karena kita seperti contohnya ya, wanita keluar rumah di malam hari dengan pakaian yang terbuka seksi, tentunya mengundang kejahatan. Beda dengan perempuan atau wanita muslimah yang menutup auratnya, mereka akan mendapat keamanan. Dan wanita yang menutup aurat itu maka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu, suatu perbuatan itu memiliki standar atau tolak ukur itu didasarkan oleh peraturan Allah atau syariat Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mengetahui perbuatan itu perbuatan yang merupakan perintah Allah, larangan Allah atau merupakan suatu pilihan ya, karena suatu perintah, suatu standar ukuran perbuatan manusia itu hanya Allah lah yang memberikan nilai ya, baik dan buruknya untuk kemaslahatan manusia, karena hukum syariat Islam itu diciptakan atau dibuat memang untuk agar manusia itu sebagai manusia yang mulia ya, karena hukum Allah itu adalah bersifat pasti, bersifat jelas, dan bersifat tidak berubah-ubah atau tetap, karena hukum Allah itu tidak terpengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Misalnya seperti ini ya, hukum yang diciptakan manusia itu berubah-ubah. Misalnya peraturan hukum yang dibuat manusia itu berubah-ubah. Besoknya itu bisa mendatangkan manfaat untuk manusia, tapi setahun kemudian belum tentu peraturan itu mendatangkan maslahat kepada manusia. Beda halnya dengan peraturan yang dibuat dari Allah ya, karena hanya Allah lah zat yang mengetahui kebaikan dan keburukan manusia, karena pada hakikatnya manusia itu bersifat lemah dan terbatas. Oleh karena itu, setiap manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya, atas semua perbuatan yang dilakukan di dunia. Oleh karena itu, maka kewajiban seorang muslim adalah harus mengetahui hukum syariat Allah yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini ya. Maka oleh karena itu, dalam berbuat itu kita harus tahu ya standar hukum atau tolak hukum ukuran perbuatan manusia. Ya sekian dulu pemaparan dari saya. Atas selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.